FM Mercury, sahabat dan spesial ya di perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini di edisi 20 September 2023. Kami hadir di siang hari di pukul 2 siang ini, sahabat, hingga mendekati pukul 3 nanti. Dan kita akan membahas berkaitan dengan tema penyakit prostat. Anda bisa stay tune di perbincangan Rumah Sehat Surabaya ini, sahabat, di websitenya Mercury di www.mercuryfm.id atau di aplikasi On Airs. Dan perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini merupakan hasil kerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Surabaya, menghadirkan para pakar, para ahli untuk bisa memberikan kita edukasi dan informasi seputar kesehatan. Setiap minggunya, sahabat, kita memiliki tema yang berbeda untuk kita bahas, untuk kita edukasikan kepada masyarakat untuk membangun awareness seputar kesehatan, ya. Dan kali ini sudah hadir kembali. Saya menyebutnya sudah hadir kembali karena lama beliau akhirnya hadir kembali di perjalanan Rumah Sehat Surabaya. Ada Profesor Dr. Sutoyo, spesialis urologi konsultan. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah baik-baik, Mbak Yanti ya. Ya. Alhamdulillah sehat-sehat, tetap setiap hari olahraga jadi tetap sehat. Nah, alhamdulillah. Nah, kita harus banyak belajar ya dengan kesibukan beliau, dengan usianya beliau. Ini masih menyempatkan untuk olahraga. Nah, kita yang disalahkan pandemi, Prof. Karena pandemi kita disuruh mager, jadi keterusan magernya. Iya, ya, masker kan ya. Maskernya maksudnya. Magernya. Oh, magernya. Oh, iya, Males geraknya, Prof, maksudnya. Dan ini akhirnya berolahraga itu tetap untuk menjaga stamina ya, Prof, ya. Harus setiap hari olahraga supaya sihat ya. Nah, olahraga, kemudian masih mengajar di FK UNER, buat YouTube channel juga ya, STJ TV ya, Prof. Betul, ya. ya. Itu kesibukan dari Prof Toyo. Apalagi, Prof, selain yang sudah saya sebutkan tadi? Ya, jadi sekarang saya tetap jadi dosen FK UNER, kemudian saya dikasih amanah Pak Rektor menjadi direktur sekolah ilmu kesehatan dan ilmu alam UNER Banyuwangi. Yang di Banyuwangi sana, jadi saya memang ada dua tempat lah di FK UNER sama di Sikia, jadi ya ngajar di UNER, di FK UNER sama di Sikia juga, dan tentunya tetap masih praktek juga di beberapa rumah sakit di Surabaya, dan juga ada channel YouTube ya. Iya, channel YouTube. Edukasinya juga itu ya, Prof, ya. Semuanya berjalan gitu ya. Beliau juga tadi selesai menguji ya, Prof, ya. Betul. Nah, jadi di sela kesibukan beliau, terima kasih, Prof, sudah hadir di perjalanan Rumah Sehat Surabaya untuk bisa memberikan edukasi dan juga informasi pada sahabat-sahabat Mercury. Dan di tengah-tengah kesibukan menjadi direktur di Sikia, untuk sahabat-sahabat ketahui Sikia itu Sekolah Ilmu Kesehatan dan Ilmu Alam Universitas Airlangga. Banyuwangi. Letaknya di Banyuwangi ya, itu untuk sahabat-sahabat ketahui. Dan kita membahas tema berkaitan dengan penyakit prostat, Prof, ya, di edisi perjalanan Rumah Sehat kali ini. Untuk sahabat-sahabat ketahui, untuk menyamakan persepsi tentunya, Prof, harus sama dulu. Penyakit prostat itu apa sebenarnya, Prof? Ya. Jadi pertama saya terangkan tentang organ prostat ya. Ya. Jadi prostat itu memang hanya dimiliki oleh laki-laki. Ya. Laki-laki, perempuan tidak punya. Itu satu organ untuk reproduksi. Dia fungsinya menghasilkan cairan ya, semen untuk menghidupi sperma itu. Jadi fungsi untuk reproduksi ada di situ. Jadi memang yang punya cuma laki-laki, perempuan tidak punya. Ya, jadi organ di tempatnya di bawah kandung kencing itu. Bawah kandung kencing, sehingga tentunya kalau ada masalah di prostat akan menjadi gangguan di prostat itu. Jadi kalau penyakit prostat tentunya penyakit yang diakibatkan oleh kelenjar prostat itu. Ya, jadi itu yang dimana prostat itu punya fungsi untuk reproduksi. Reproduksi. Itu yang utama, fungsi dari prostat itu sendiri ya, Prof. Untuk gangguannya dari prostat ini, karena ini kan berhubungan dengan salah satunya kesuburan. Untuk gangguan-gangguan atau penyakit prostat ini ada berapa jenis, dan supaya sahabat-sahabat Mercury lebih paham lagi, karena kan kita taunya penyakit prostat itu taunya kanker, tumor, itu saja, Prof. Untuk yang lainnya jenisnya ada berapa? Jadi penyakit prostat itu ada 3 ya. Jadi pertama adalah infeksi namanya prostatitis, kemudian pembesaran prostat yang jinak, biasanya disingkat dengan BPH, benign prostatic hyperplasia, BPH, benign prostatic hyperplasia itu. Kemudian yang ketiga adalah tumor ganas prostat. Jadi itu ya, jadi memang ada yang infeksi prostatitis, kemudian BPH,
kemudian yang tumor prostat itu atau kanker karsinoma prostat. Dan dari ketiganya ini memiliki gejala yang berbeda atau ada yang khas dari penyakit prostat atau sendiri-sendiri dari baik itu infeksi atau BPH ataupun juga tumor prostat ini? Jadi gejalanya bersama. Gangguan prostat itu adalah biasanya karena dia fungsinya kan posisi di bawah prostat, atau di bawah kandung kencing. Maka dia akan mengganggu kencing tadi itu. Kencing ya. Jadi gangguannya biasanya orang itu kadang-kadang itu pertama biasanya kalau kencing kurang lancar. Jadi tidak puas, tidak lampias. Kemudian kencingnya terputus-putus. Kemudian juga kadang-kadang ada nyeri juga, ada sakit, kadang-kadang juga kalau sudah mulai kencing, mulai berdiri dia mau kencing, tidak keluar. Keluar. Jadi ada rasa kencing tapi sudah berdiri tapi tidak keluar. Kalau perempuan itu kayak anyang-anyangan gitu ya, Prof ya. Gitu. Bersama kayak gitu ya berarti betul, ya. Jadi sering kencing terus pancarannya tidak lampias ya, pancarannya lemah, kemudian sering kencing, kadang-kadang menetes ya. Sudah kencing terakhir masih menetes. Juga kalau malam hari biasanya sering kencing berkali-kali. Namanya nokturia. Nokturia itu kencing berkali-kali di malam hari, biasanya lebih dari 2 kali. Dan itu kalau kencing malam hari apa bedanya dengan yang diabetes, Prof? Apakah ada perbedaannya? Beda. Kalau diabetes kan sering kencingnya poliuri, jadi jumlahnya banyak, poliuri banyak sekali. Kalau ini enggak, ini sering kencing, cuma sedikit banyak. Ya, gitu. Tidak lancar gitu ya, Prof ya. Karena kenapa kok sering kencing? Karena memang dia tidak pernah puas, dia tidak pernah lampias, jadi masih ada sisa, masih ada sisa terus, sehingga karena ada sisa otomatis kalau diisi sedikit ya kepingin kencing lagi, ya kan? Jadi itu ada rasa itu memang pancarannya nggak lampias lah, menetes, kurang banter. Kalau dulu kan zaman kecil kita kadang-kadang itu kan kencingnya banter do-doan, tapi nggak bisa panjang gitu. Pancarannya nggak bisa panjang gitu, bisa, tapi pendek. Karena kalau sudah parah itu bisa mengencingi bumi, jadi kencingnya ke bumi, tidak bisa manjur ke betul. Tidak ada pancarannya gitu ya, Prof ya. Jadi tapi malah ke bumi, ke bumi sini. Dan kalau sudah parah kadang-kadang sampai tidak bisa kencing, namanya retensi urin, tidak bisa kencing itu, sampai begitu kadang-kadang itu. Jadi kalau sudah mulai kencingnya terganggu, berarti sudah mulai harus aware gitu ya, Prof ya? Ya, tapi tentunya juga biasanya dialami oleh orang yang umurnya 50 tahun ke atas. Jadi tidak semua, misalnya anak laki-laki masih umur 10 tahun atau itu bukan prostat, berarti ada yang lainnya. Kalau penyakit prostat dimulai pada umur 50 tahun ke atas. Ini selalu 50 tahun ke atas, dan kenapa? Apa faktor resiko yang membuat akhirnya usia ini yang membuat? Jadi itu faktor resiko adalah karena hormonal. Jadi salah satu teorinya adalah karena ketidakseimbangan antara hormon testosteron dengan estrogen itu tidak seimbang, sehingga kalau estrogen meningkat pada laki-laki terutama pada usia lanjut tadi ya 50 ke atas biasanya, maka proliferasi atau pertumbuhan sel prostat menjadi lebih cepat. Jadi akhirnya menjadi besar prostatnya. Nah, kalau sudah besar kan berarti karena di posisinya di tengahnya itu ada saluran kencing namanya uretra itu, sehingga dia bisa mengganggu salurannya menjadi kecil, menjadi sempit lah, itu sehingga dia kencing kurang lancar tadi itu. Karena ada gangguan tersebut, letaknya itu tadi yang mengganggu, salah satunya gejala kencing itu tadi ya, Prof ya, kelenjar itu tadi ya, kelenjar prostatnya itu yang mengganggu. Jadi kan di tengahnya ada saluran kencing namanya uretra itu, sehingga dia tanda petik menjepit lah seperti itu, sehingga kurang lancar, sehingga itu kurang lancar kencingnya. Dan itu terjadi pada laki-laki yang 50 ke atas. Betul, 50 tahun ke atas. Kalau misalnya anak umur 10 tahun kok enggak bisa kencing kurang lancar, bukan karena itu. Faktor yang lain gitu ya, Prof ya. Penyebab utamanya apa saja, Prof, dari penyakit prostat ini? Kalau kita bicara secara luas lagi ya, tidak infeksi atau BPH atau tumor, tapi penyakit prostat ini penyebab utamanya apakah karena hormonalnya yang tidak stabil saja, atau ada gaya hidup yang akhirnya membuat saat usia 50 tahun ke atas lebih beresiko? Jadi memang pertama ada gangguan hormonal ya. Tentunya risikonya terjadi pada orang-orang yang kurang olahraga, kemudian kurang aktivitas, kemudian ada penyakit yang lain, misalnya ada diabetes, dan itu juga mempengaruhi juga karena kan otomatis kan juga gerakannya kurang, seperti itu mempengaruhi untuk
Mm-hmm. ini apa itu Hormon. gerakan daripada kandung kencing sendiri terganggu juga. Itu ya orang itu memang dia juga mengganggu tuh kencing supaya nggak lancar, kencing nggak lancar. Apakah obesitas juga menjadi salah satu faktor dari Bisa obesitas juga demikian, juga mempengaruhi cepat besarnya prostat tadi itu. Ya, gaya hidup yang tidak baik itu. Itu akhirnya cepat ya Prof ya, harusnya kan 50 tahun ke atas. Mungkin ada kemungkinan nggak sih Prof kalau gaya hidupnya dari muda itu kurang olahraga, kemudian obesitas, kemudian Ada makan diabetes, diabetes, betul. penyakit metaboliknya, apakah itu akan mempercepat? Iya betul, penyakit memang prostat? mempercepat terjadinya pembesaran prostat lebih cepat pada orang-orang demikian, karena memang gerakannya kurang dan sebagainya itu termasuk hormon, mungkin karena kegemukan dan sebagainya itu kan estrogen lebih tinggi daripada yang itu juga mempengaruhi juga tentunya ya, diabetes juga estrogennya meningkat, itu proliferasinya sel makin cepat, makin cepat itu, makanya memang gaya hidup itu perlu, jadi apanya itu harus dirubah, jadi jadi begini, jadi orang-orang yang sudah ada, jadi artinya bahwa prostat itu pada umumnya semua orang itu mengalami pembesaran prostat. Nah, gitu, seiring dengan usia ya, Prof? Ya, tapi kalau mereka kadang-kadang orang itu tidak terganggu, ada yang terganggu. Oh ya. Ya kan? Yang tadi itu kalau misalnya dia aktivitasnya kurang, kemudian kegemukan, kemudian ada diabetes, ada penyakit yang lain juga, penyakit yang kronis dan sebagainya, bisa membuat terganggu gitu loh, kencingnya terganggu. Tapi kalau misalnya dia usia sudah lanjut tapi aktif terus, itu tidak terlalu mengganggu. Gitu. Tidak terlalu mengganggu. Makanya tidak semua orang umur sudah 80 kok kencing masih lancar. Bisa terjadi karena memang dia masih aktif tadi itu. Jadi artinya tetap gaya hidup itu diperlukan yang baik tadi itu. Tidak merokok, tidak minum alkohol, ya kemudian tidak kegemukan, tidak diabetes, itu memang mempengaruhi semua, dan tidak ada sakit batuk dan sebagainya. Ya, jadi artinya memang kalau jadi artinya bahwa semua orang itu mengalami pembesaran prostat, tapi ada yang terganggu dan tidak terganggu. Ya, terganggu dan tidak terganggu itu bergantung dari aktivitas Anda sedari muda dan aktivitas Anda sampai untuk memupuknya di usia lanjut itu ya, Prof yang akan menentukan gitu ya. Selain gejala kencing yang terganggu, ada gejala-gejala khas nggak sih Prof dari penyakit prostat ini, atau pembengkakan atau seperti apa kalau untuk prostat ini? Ada gejala lain? Pada prinsipnya gejalanya sama, jadi kencing kurang lancar dan sebagainya. Tapi kalau memang sudah parah, kadang-kadang itu kalau misalnya itu sampai tidak bisa kencing dia, tidak bisa kencing, itu biasanya karena prostat juga pada usia lanjut tadi itu. Dan kalau misalnya dia sudah kencing kurang lancar tapi kemudian dibiarkan terus ya, tidak dilakukan penanganan, dan masih ada juga dan kalau misalnya di whisky ternyata ada res urin, ada sisa kencing di dalam kandung kencingnya karena tidak tuntas tadi itu, lama-lama tentunya mengganggu ginjalnya juga. Ginjalnya bisa memulai pembengkakan dan sebagainya, dan lama-lama bisa jadi gagal ginjal juga. Jadi kencing kurang lancar, dia akan terjadi penumpukan urin di situ. Dia juga bisa jadi refleks ke atas, naik ke ginjal juga. Ginjalnya bisa jadi pembengkakan dan bisa gagal ginjal juga akhirnya. Wah, komplikasinya luar biasa ya, Prof ya. Makanya kalau pasien-pasien yang misalnya mengalami retensi urin tidak bisa kencing itu harus segera dilakukan kateterisasi. Harus segera, karena kalau dia lumpuh di situ, refleks ke atas, kemudian ginjalnya terganggu ya bisa gagal ginjal. Tapi kalau segera dipasang kateter saat itu ya langsung membaik lagi. Gitu. Karena lancar gitu tadi ya Prof ya, jadi tidak ada penumpukan di kandung kemihnya itu tadi gitu ya, sahabat. Dipasang kateter itu penting untuk mengeluarkan urinnya tersebut gitu. Dan perbincangan saya di Perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini masih berlanjut tentunya bersama dengan Profesor Dr. Sutoyo, spesialis urologi konsultan, dengan tema penyakit prostat. Karena kita akan ke jeda iklan terlebih dahulu, Anda bisa bergabung bertanya bersama dengan Prof Toyo berkaitan dengan tema penyakit prostat di 5620096 atau di WhatsApp call dan juga WhatsApp Messenger di 8173096 ya. 96 FM Merkuri, sahabat, masih di perbincangan Rumah Sehat Surabaya yang spesial hadir pukul 2 siang ini di edisi 20 September 2023 bersama dengan Profesor Dr. Sutoyo, spesialis urologi konsultan. Kita membahas tema penyakit prostat, sahabat. Ini sudah ada yang masuk, Prof. Pertanyaan dari Pak Iman. Dok, apakah prostat tersebut bisa dikatakan penyakit yang kambuhan, dalam artian kalau sudah pernah itu mudah sekali akan kambuh lagi penyakit prostat ini? Seperti apa, Prof? Ya, penyakit prostat itu kan penyakit yang karena
timbul karena gangguan hormonal ya, dan dialami pada orang tua. Ya. Tentunya memang harus kapan dilakukan tindakan kan tergantung daripada kasus per kasus ya, seberapa berat kasusnya itu. Kalau misalnya dilakukan operasi misalnya, memang ya bisa juga terjadi kekambuhan, residip bisa terjadi. Karena sama orang itu masih hidup, masih punya hormon testosteron dan sebagainya, maka prostat bisa tumbuh lagi juga. Jadi artinya memang bisa timbul lagi, bisa. Oleh karena itu memang harus tetap kontrol pada dokternya terus. Jadi kalau kekambuhan bisa terjadi, tergantung kondisi gitu ya. Jadi harus mulai aware juga bahwa setelah kena prostat kemudian sudah operasi kok, belum akhir itu ya Prof ya. Jadi harus ada lanjutannya seperti kontrol yang rutin seperti itu. Ya. Kita bicara komplikasi dari penyakit prostat tadi, salah satunya sudah diungkap oleh Profesor, ini bisa ke ginjal gitu ya kalau urinnya memang tidak tuntas saat kencing gitu ya. Komplikasi-komplikasi yang terkait dengan penyakit prostat apa saja, Prof? Jadi gini, karena tadi kan biasanya dia kencingnya ngeden ya, ngeden kan dia. Karena kan kurang lancar, jadi akhirnya dia berusaha pasti ngeden ya. Ngeden itu sendiri berarti kan tekanan perut meningkat. Ya. Tekanan perut meningkat itu bisa terjadi timbul hernia. Hernia itu ya, kan ngeden timbul hernia. Kemudian juga bisa juga karena ngeden tadi itu juga bisa juga terjadi amben atau wasir ya. Kemudian tadi juga adanya karena dia kencing tidak tuntas, ada res urin, ada sisa kencing di dalam kandung kencing itu, maka dia bisa timbul batu kandung kencing, ya kan. Kemudian juga kalau banyak urin di situ terjadi refleks ke atas, naik ke atas juga bisa mengganggu ginjal bisa pembengkakan dan sebagainya, bisa jadi gagal ginjal ya. Sampai itu juga karena ada urin sisa di situ, ada kencing yang tidak lancar, ada sisa urin, bisa terjadi infeksi juga, infeksi saluran kencing ya. Jadi banyak komplikasinya ya. Dari ringan sampai berat tadi itu. Itu karena memang tidak lancarnya kencing itu tadi yang disebabkan karena gangguan pada kelenjar prostatnya, ya, itu yang pembesaran itu. tadi ya Prof, akhirnya kemana-mana. Ini berhubungan juga dengan kebiasaan yang apakah seperti angkat beban atau kan sekarang olahraga banyak ke gym yang angkat beban itu Prof, itu akan kalau bisa menyebabkan atau membuat faktor resiko lebih tinggi terhadap prostat atau seperti apa Prof? Kalau angkat beban enggak ada hubungannya, enggak ada. Itu kalau angkat beban itu kalau seperti itu enggak di situ hubungannya, bukan kunci prostat. Berarti kan karena tadi kan hormonal tadi. Enggak ada hubungannya. Apakah karena hernia akhirnya bisa menyebabkan terkena prostat ini tadi itu bukan, tadi ya? Terbalik. Jadi orang karena prostat sehingga kencing tidak lancar, dia ngeden kencingnya, kemudian karena tekanan perut meningkat dia timbul hernia. Jadi itu ada namanya di sini ada lubang itu, kemudian ngeden dan akhirnya keluar organ di perut, mungkin ususnya, mungkin omentum dan sebagainya bisa keluar di situ. Jadi bukan terbalik, bukan hernia menyebabkan prostat, bukan. Tapi prostat menyebabkan hernia gitu ya. Itu. Karena ngeden tadi itu. Karena tidak lancar untuk memaksakan supaya lancar itu tadi. Ya. Kalau hernia itu penyakit lain ada, misalnya kenapa timbul hernia misalnya tadi itu misalnya ngeden itu, atau mungkin orang batuk-batuk itu bisa timbul hernia juga gitu ya. Ngeden batuk-batuk atau misalnya niup trompet yang terlalu keras misalnya itu juga bisa. Itu kalau memang dasarnya ini lemah atau sekitar lemah, jadi bisa timbul hernia gitu ya. Itu hernia, jadi beda dengan bukan hernia menyebabkan prostat, tapi malah prostat yang bisa menyebabkan hernia seperti itu ya Prof ya. Terkait dengan diagnosis tadi, komplikasi yang sudah berkaitan dengan penyakit prostat, ada hernia, kemudian amben atau wasir, batuk, kandung kencing, ginjal itu karena memang tidak lancarnya kencing itu tadi, infeksi juga bisa terkena. Diagnosis dari penyakit prostat itu seperti apa? Apakah tes urin saja seperti laboratorium itu cukup atau seperti apa untuk diagnosis dari penyakit prostat ini Prof? Jadi untuk mendiagnosa tentunya dokter pasti ngerti ya. Jadi pertama dulu dari keluhan utama itu. Misalnya keluhannya ini pasti kencingnya kurang lancar. Kencing kurang lancar, tersendat-sendat, kemudian kadang-kadang sering kencing, menetes, kemudian dia lampias, malam berkali-kali kencing, itu dari anamnesisnya. Jadi anamnesis itu adalah anamnesis awal gitu ya Pak? Riwayat pasien itu. Ya, kemudian dia
Setelah itu tentunya dokter akan memeriksa, pemeriksaan fisiknya dilihat, ya dilihat kandungan kencingnya penuh atau tidak. Kalau penuh yang sudah ada retensi, ya kan. Terus kemudian juga dilihat juga dari colok dubur. Colok dubur bisa dilihat. Colok dubur itu bisa, oh prostatnya besar, itu ya. Itu dokter pasti melakukan itu, colok dubur, ya. Kemudian juga kalau perlu kita perlukan pemeriksaan laboratorium, ya. Laboratorium kita periksa darahnya, bagaimana fungsi ginjalnya, bagaimana penanda tumor dan sebagainya dilihat di situ, ya. Kemudian kalau memang diperlukan lagi dengan USG, ya, USG. Tapi tanpa itu pun sebetulnya kalau dengan ada keluhan, sering kencing, tidak tuntas, tidak lancar, kemudian pancarannya pendek itu tidak bisa banter, itu kalau usia sudah 50 tahun kan biasanya karena prostat itu. Itu sudah khasnya gitu khas, ya. Gitu. Orang pasti itu karena itu. Dan ini ada pertanyaan lagi Prof dari Pak Indra, Dok, apakah penanganan kanker prostat pada stadium awal itu akan selalu dilakukan operasi? Apakah jika operasi maka permasalahan selesai atau masih harus ada yang diwaspadai oleh pasien? Itu tadi kanker prostat ya? Ya. Kanker prostat tentunya setelah kita ketemu diagnosanya, kepastiannya itu bahwa dari hasil biopsi mungkin ya sudah jelas kanker prostat, tentu memang harus dilakukan operasi. Dioperasi angkat prostatnya itu. Tentunya lihat stadium dulu, kalau stadium masih awal ya diangkat itu lebih bagus ya. Kalau sudah metastase sudah melebar kemana-mana ya kita memang ada tentu harus ada terapi lanjutan semua, dari bisa di kemo, dari radiasi dan sebagainya. Jadi memang itu terapinya ya itu dioperasi, kemudian dilanjutkan dengan kalau perlu dengan kemo, dengan radiasi, itu diperlukan kalau memang diperlukan gitu ya. Tergantung dari kondisi pasien ya. Kalau bisa semakin cepat semakin bagus ketahuannya, ya. Dan tetap setelah itu tentunya harus tetap kontrol untuk dievaluasi, karena namanya tumor apapun juga itu kadang-kadang bisa menjadi penyebaran. Ya kan itu. Metastase itu yang harus diwaspadai ya Prof ya untuk saat ini. Terus, tidak bisa terus kemudian selesai. Nah, tadi salah satunya adalah operasi sudah disebutkan untuk tata laksana dari penyakit prostat. Apakah bisa dengan tidak operasi atau ada dengan perkembangan ilmu kedokteran sekarang ini, Prof? Apakah ada terapi-terapi lain untuk penyakit prostat ini? Ya, jadi kalau di kita ya di pendidikan itu kalau ada gangguan, jadi gangguan kencing tadi ya, kira-kira diagnosanya ini prostat ya, prostat. Terutama yang jinak ya, yang BPA tadi, jinak itu tentunya kita untuk mengetahui berat ringannya itu ada pemeriksaan lain, antara lain dengan IPSS, International Prostatic Symptom Score, IPSS. International Prostatic Symptom Score, dilihat skornya berapa, itu dilihat ringan beratnya. Kemudian juga ada pemeriksaan namanya uropulometri, mancurnya kayak apa. Itu bisa dilihat dengan komputer. Selain tadi itu dia bilang, pancaran saya nggak bisa banter. Bisa juga dengan namanya uropulometri, mancurnya kayak apa, ya kan. Kemudian dari situ, kemudian juga dari USG-nya, ya juga dari rektal tusenya, colok dubur itu bagaimana. Nah, setelah itu nanti kita tentukan ini ringan, ini berat, sedang misalnya gitu ya. Nah, setelah itu tentunya kita itu menentukan tindakan kita atau terapi kita. Kalau masih ringan sekali mungkin juga tidak perlu apa-apa, cuman namanya watchful waiting, itu menunggu aja, mengevaluasi, watchful waiting. Jadi dilihat aja, dievaluasi aja, kontrol mungkin 3 bulan, 3 bulan saya kontrol dan sebagainya. Nah, nanti ada juga yang memang perlu obat-obatan. Yang pertama tadi kan tanpa obat, cuma dievaluasi aja. Ada juga yang perlu obat-obatan. Ada obat-obatan memang yang bisa membuat kencing lebih lancar lagi. Nah, itu ada. Kalau memang ternyata sudah tadi ada yang berat, berarti harus dilakukan operasi tadi itu. Operasi bisa dilakukan terbuka misalnya ya. Bisa juga dengan endurologi, di kuret istilahnya ya. Dikerok itu. Jadi memang tindakan kita atau terapi tergantung daripada berat ringannya daripada keluhan itu. Berdasarkan IPSS itu tadi ya, skornya itu kemudian juga dilihat dari uropulometrinya, kemudian dilihat dari relatusi dan sebagainya. Jadi juga keluhannya tadi. Artinya itu
semua menentukan apa tindakannya. Ya. Tindakannya mulai dari watchful waiting itu dibiarkan dievaluasi aja, bisa obat-obatan, bisa dengan operasi, operasi pun bisa dengan terbuka, dengan endurologi juga bisa. Nah kalau operasi apakah ini nanti juga akan mempengaruhi kualitas hidup dari si pasien? Kalau misal tadi kan ada yang seperti tumor, pengangkatan, apakah itu juga akan berpengaruh dengan kualitas hidup dari pasien atau seperti apa nantinya? Tentunya kalau memang ada gangguan dan memang harus dioperasi tentunya membaik. Kalau dioperasi berarti kan dia kualitas itu makin bagus kualitasnya. Tidak akan mengganggu istilahnya berhubungan dengan istri atau itu tidak akan berpengaruh ya Prof ya? Enggak. Memang menurut teori itu memang ada dulu teori dibaca itu bahwa orang-orang yang habis operasi prostat itu dikatakan terjadi ejakulasi dini atau apa gitu. Itu hanya, memang ada gangguan begitu. Hanya impoten hanya 0,02%, jadi kecil sekali, kecil sekali. Tapi memang sebetulnya kan yang operasi prostat ini kan orangnya sudah tua, jadi memang sudah gangguan ereksi sudah terjadi kan. Karena kalau usia itu kan memang usia ereksinya tidak begitu kuat, sudah jelas itu, karena memang usia ya kan. Nah, jadi kalau ada orang itu habis operasi prostat kok gangguan ereksinya, padahal memang sebetulnya sudah terganggu juga, gitu, bukan karena prostatnya gitu ya Prof ya. Bukan terganggu juga dia. Nah, mungkin misalnya umur sudah umur 70 masa berhubungan seks seminggu misalnya 5 kali enggak mungkin juga itu, pasti paling banyak seminggu sekali atau 2 minggu sekali atau sebulan sekali kan gitu kan. Jadi kalau operasi prostat ya enggak berhubungan dengan itu. Memang omongannya orang-orang itu begitu. Yang disalahkan penyakit prostatnya Prof, padahal sudah terganggu kan sebelumnya dengan usia gitu ya. Usianya itu. Jadi kan dikatakan bahwa yang cuma 0,02% itu terjadi impoten, tapi kecil sekali, jarang juga, enggak juga. Jadi artinya enggak terjadi kan. Sangat kecil lah, kecil itu. Kan lebih baik istilahnya kualitas hidupnya dalam artian masih tetap bisa beraktivitas dengan baik itu ya Prof ya. Secara mulai bagus. Itu kan lebih baik, jadi kencingnya juga tidak terganggu, tidak terjadi komplikasi, itu akan lebih baik lagi. Betul. Ini pertanyaan lagi dari Bu Anis, Dok, apakah penyakit prostat itu bisa dikarenakan faktor keturunan? Karena ini kan hormonal, tadi Profesor mengatakan. Seperti apa Prof? Dibilang keturunan sih enggak juga ya, tapi gen ya, genetik lah istilahnya. Keturunan sih enggak, biasanya genetik, bukan keturunan ya. Jadi gennya itu memang beda ya, tapi memang itu ya artinya itu masih perlu diteliti lagi. Tapi kalau mestinya kalau keturunan sih enggak ya, jadi bukan nurun seperti diabetes kan menurun, enggak, tapi genetik lah, jadi gennya itu besarannya, prostatnya besar gitu. Jadi dibedakan kalau keturunan pasti dari ayahnya ke anaknya gitu ya. Tapi kalau genetik tiap person ini bisa saja gitu ya Prof ya. Iya, semua bisa terjadi Apalagi kalau bicara tentang hormonal dengan seiring berjalannya usia itu akan menurun gitu ya Prof ya. Apa itu? Biasanya keseimbangan antara testosteron dan estrogen tidak seimbang. Itu salah satu teorian itu. Ya kan? Hormonal memang penyebab dari penyakit prostat ini ya. Itu penyebab utamanya, hormonal. Dan kalau bicara tentang hormonal, apa yang bisa dilakukan akhirnya oleh sahabat-sahabat Merkuri ini? Ini kan berarti hormonal, berarti semua orang bisa terkena. Untuk mengantisipasi supaya hormon yang mempengaruhi prostat ini tetap sehat, apa yang bisa dilakukan Prof? Apakah kita dengan berolahraga saja cukup, tapi tidak menutup kemungkinan yang olahraga juga bisa terkena gitu ya Prof ya? Begini, jadi memang namanya prostat itu tadi saya katakan bahwa kan kausanya hormonal. Artinya setiap orang yang 50 tahun ke atas pasti mengalami, ya kan? Mengalami pembesaran prostat, tapi tidak selalu mengganggu. Betul. Ya kan? Jadi dia membesar, tapi tidak selalu mengganggu. Nah, bagaimana supaya tidak mengganggu tadi itu? Ya tadi itu pencegahannya adalah tadi harus banyak olahraga, kemudian kurangi minum alkohol, merokok dan sebagainya. Jangan punya penyakit yang lain juga. Karena kalau sudah misalnya sudah ada pembesaran prostat, tapi dia punya batuk kronis misalnya, minum obat-obatan kadang-kadang ya tambah tidak bisa kencing, begitu, ya kan? Tapi sebetulnya makanya tadi kan semua mengalami, tapi maksudnya itu tidak semua terjadi tidak bisa kencing, karena prostat itu selalu bertumbuh terus seperti usia. Tidak semuanya akan mengalami gangguan gitu ya, Prof ya. Tapi prostat itu pasti akan membesar gitu ya. Karena sesuai dengan usia, tapi tidak semua mengganggu, tidak semua mengalami gangguan. Tergantung daripada tadi itu orangnya sudah
banyak tiduran, malas-malasan, Ya. ada penyakit lain, diabetes, ada penyakit yang kronis yang lain, itu tentunya akan mengganggu. Ya, akan Gitu. memperbesar faktor Anda untuk terganggu untuk kencingnya dan tadi itu. takutnya adalah komplikasi ke yang lain itu tadi ya, Jadi, Prof iya, ya. betul, Itu kan akan mengganggu sekali aktivitas dari orang yang sudah lanjut usia ini gitu ya. Ya, 50 tahun ke atas karena Ya. mengalami ya meskipun memang masih mungkin ada beberapa yang masih aktif ya, Prof ya, sampai umur 60 tahun, tapi itulah untuk menghindari supaya tidak terganggu secara kehidupan sosialnya, sahabat Dia ya. tetap harus aktif. Ya, harus aktif. Itu yang dikatakan di awal tadi, Prof Toy mengatakan tetap berolahraga karena harus aktif itu tadi ya. Ya. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu ya, sahabat. Masih tetap di perbincangan Rumah Sehat Surabaya di edisi 20 September 2023 bersama dengan Profesor Dr. Sutoyo, spesialis urologi konsultan dengan tema penyakit prostat. 9 November Guri, sahabat, masih di perbincangan Rumah Sehat Surabaya di edisi spesial 20 September 2023 bersama dengan Profesor Dr. Sutoyo, spesialis urologi konsultan. Karena kali ini kita membahas tema penyakit prostat ya. Ini terutamanya disebabkan karena hormonal, sahabat ya, bukan keturunan. Kalau bicara hormonal berarti keturunan, bukan keturunan tapi genetik. Itu yang perlu digarisbawahi bahwa semua orang ya, semua orang bisa mengalami pembesaran prostat, tapi tidak semua orang mengalami gangguan. Itu Betul, ya, Prof ya. yang menjadi catatan dan juga edukasi untuk sahabat-sahabat Merkuri. Dan berkaitan dengan hormonal atau yang menyebabkan penyakit prostat ini, tidak ada vitamin atau apapun makanan yang bisa membantu ya. Kayaknya ini alamiah gitu ya, Ya, Prof. ya, betul. Itu yang bisa adalah olahraga ataupun juga beraktivitas fisik yang baik, itu malah akan bagus. Selain itu, Prof, untuk mencegah terjadinya penyakit prostat yang harus diketahui oleh sahabat-sahabat Merkuri, kadang kan jangan olahraga tadi ya, kita off air ya ngobrol, jangan sering-sering sepedaan terus, karena kan olahraga sepeda sekarang lari dan sepeda itu menjadi hal yang utama. Sepedaan bisa sampai 30 kilo atau apapun, itu tidak mempengaruhi penyakit prostat ya, Prof, malah kan lebih baik atau seperti apa, Prof? Ya. Jadi untuk pencegahan itu memang tidak ada pencegahannya untuk mencegah prostat. Itu memang karena itu kan hormonal dan sesuai dengan usia. Yeah. Kalau misalnya sudah terjadi sesuatu baru dilakukan tindakan kan begitu. Kalau apa itu olahraga, misalnya sepedaan makin banyak, bukan berarti menjadi penyakit prostat, bukan. Yeah. Bukan menjadi penyakit prostat, tidak, justru memperbaiki tadi. Karena penyakit prostat tadi kan kencing orang lancar, tapi kalau misalnya banyak sepedaan itu kan otomatis otot-otot di daerah prostat itu makin bagus, sehingga kemampuan untuk mengejar dan sebagainya itu untuk kencing itu lebih kuat kan ya, kemampuan kandung kencing untuk memompa seperti itu lebih bagus. Otomatis kalau banyak olahraga makin bagus, ya kan. Malah semakin bergerak akan lebih bagus untuk otot-ototnya gitu ya, Prof ya. Lebih bagus, sehingga untuk apa itu tadi untuk memompa kencing lebih bagus juga. Sampai itu juga menahan kencing. Kadang-kadang orang penyakit prostat dia juga ada gejala namanya inkontinensia. Jadi kencingnya itu keluar sendiri kadang-kadang. Oh. Penyakit prostat itu ngerembes. Jadi kadang kita belum ke toilet sudah keluar dulu kencingnya. Namanya itu. Kalau ada pelawak yang kita ketahui ya ngompolan gitu ya, Prof ya. Kalau itu beda. Ngompolan yang ketawa itu beda. Yang biasanya perempuan itu kan. Oh, tapi ini berarti kita nggak refleks gitu ya, Prof ya, atau tidak terkontrol pipisnya? Orang sudah tadi yang ada penyakit prostat kadang-kadang itu kita mau ke toilet sudah keluar duluan juga emang. Jadi, nggak bisa nahan banget gitu loh. Namanya inkontinensia itu, itu memang ada juga terjadi. Makanya dengan olahraga yang baik tentunya otot-otot dasar panggung menjadi bagus sehingga tidak terjadi itu. Jadi artinya olahraga pasti memperbaiki, ya kan, memperbaiki semua dari itu. Kalau tadi yang ada pelawak itu, saya tahu maksudnya pelawak siapa itu beda. Jadi wanita itu ada kalau kan sama-sama nggak bisa nahan pipis gitu ya. Batuk keluar kencing, ketawa keluar kencing, itu beda dengan itu. Ini beda. Ini kan prostat. Tadi kan perempuan tidak punya prostat itu. Itu namanya stres inkontinensia. Itu adalah orang-orang yang atau dasar bangunnya tidak bagus, dasar bangunnya kurang kuat sehingga
pada saat tertawa keluar kencing, batuk keluar kencing itu. Penyebabnya sama juga otot-otot yang kurang terlatih gitu ya, Prof ya. Otot dasar panggul, otot dasar panggul itu. Yang tidak terlatih. Kalau dilatih, kalau kita banyak bergerak, kalau berkaitan dengan prostat malah makin bagus. Malah makin bagus karena otot-ototnya terlatih. Jadi memperbaiki gangguan prostat, memperbaiki gangguan prostat tadi itu. Berarti untuk usia 60 tahun ke atas, 50 tahun ke atas, olahraga itu masih wajib ya, Prof ya? Wajib. Nah, olahraganya apa? Tergantung daripada kondisi orang tadi itu. Iya. Kalau biasa lari nggak apa-apa kan, bagus. Saya masih lari juga, umur usia di atas 50 tahun. Tapi saya masih lari juga. Tiap pagi masih lari. Jadi artinya olahraganya apa? Tergantung daripada kondisi masing-masing. Yeah. Kalau ada penyakit jantung misalnya, mungkin jalan aja misalnya kan begitu kan. Kalau orangnya sehat-sehat ya, teman-teman saya juga yang umurnya sudah di atas itu juga masih banyak lari juga. Kalau bisa lari, kalau bisa jalan sehat itu aja. Atau apa treadmill, apa sepeda statis atau gimana itu kan. Pokoknya ini harus olahraga. Harus olahraga, harus bergerak gitu ya. Itu salah satu hal yang dalam tanda kutip mencegah lah ya gangguannya itu. Mencegah gangguan karena kalau bicara pembesaran semuanya akan mengalami pembesaran, tinggal terganggu apa tidak gitu ya, Prof ya. Dan ini akan catatan juga untuk sahabat-sahabat Merkuri, tidak harus 50 tahun ke atas, tapi kalau 40 tahun ke atas, sejak muda Anda tidak bergerak, kemudian secara gaya hidup juga tidak teratur. Itu akan bisa mempercepat ya, Prof ya. Itu yang harus dipahami sahabat. Dan berkaitan dengan komplikasi-komplikasi yang ditimbulkan akibat penyakit prostat, selain yang disebutkan tadi, Prof, apakah ini juga akan membuat fatalitas yang tinggi kalau dibiarkan terus? Nggak apa-apa, dibiarkan saja, orang saya masih istilahnya kalau orang Indonesia itu kan tahan sakit sih, Prof ya. Kalau nggak benar itu nggak akan itu. Apakah ini akan menimbulkan fatality kalau dibiarkan terus penyakit prostat ini? Ya jelas, karena tadi kan kencing tidak lancar, masih ada res urin di situ, masih ada res urin di sisa kencing masih banyak. Otomatis tadi karena sering ngeden timbul hernia, timbul batu juga di dalam karena ada res urin, kemudian juga bisa infeksi. Kalau infeksinya sampai parah kan bahaya juga untuk kita. Terjadi sepsis itu infeksinya. Ya itu kan bahaya juga, urus sepsis misalnya. Harusnya kan bahaya juga karena infeksi tadi itu. Terus kemudian juga bisa gagal ginjal, harus cuci darah karena karena gara-gara dia penyakit prostat kan bisa terjadi. Otomatis kalau dibiarkan ya fatal akibatnya. Tetap bahaya juga. Jadi harus ditangani. Pokoknya kalau ada gangguan prostat harus ditangani lah. Tangani bisa operasi, bisa non operasi. Gitu. Tadi kan ada beberapa ya sahabat, itu akan dilihat terlebih dahulu apakah butuh intervensi dengan obat atau tidak. Ada beberapa terlebih dahulu ya, Prof ya. Kalau memang ada tahapan-tahapan, ada scoring dari penyakit prostat ini, ada IPSS-nya terlebih dahulu. Diagnosis juga tidak harus langsung laboratorium atau USG ya, Prof, tapi ada beberapa anamnesis terlebih dahulu, riwayat itu yang akan dilihat. Kalau sahabat Merkuri sudah merasakan kencingnya, saya sering terganggu karena pipis saya tidak lancar, seperti kalau perempuan tuh ajang-anyangan, itu sudah mulai harus memeriksakan ke fasilitas kesehatan ya, Prof ya. Apalagi kalau sudah malam 10 kali bangunnya. Sering bangun untuk kencing. Sering bangun untuk kencing, terutama untuk yang usia lanjut atau Anda merasa saya ini kurang olahraga nih karena pandemi yang disuruh untuk rebahan, akhirnya keterusan rebahannya. Itu sudah mulai harus aware ya, Prof. Betul, ya. Kalau malam bisa sering kencing harus ya, lebih dari 2 kali, lebih dari 2 kali itu sudah harus mulai memeriksakan. Iya, ada sesuatu itu. Ini untuk deteksi dininya berarti sudah harus aware dengan dirinya ya. Kalau pipisnya ya, kencingnya itu tidak lancar, sering tidak plong, tidak tuntas ya, itu sudah harus mulai aware, periksakan diri langsung sahabat, supaya penanganan lebih awal lebih baik ya, Prof ya, supaya tidak terganggu. Sebelum terjadi komplikasi. Ya. Sebelum terjadi komplikasi, kita menghindari komplikasinya itu. Dok, terakhir pesan sehat untuk sahabat-sahabat Merkuri terkait dengan penyakit prostat seperti apa? Ya, jadi pertama gaya hidup ya, gaya hidup. Itu harus tetap dijaga yang baik, artinya yang baik-baik saja lah, tidak merokok, tidak minum alkohol, terus jadi mencegah badan dijaga supaya tidak terjadi obesitas, ya.
termasuk jadi itu harus kurangi makan-makan yang menyebabkan diabetes dan sebagainya itu, dan banyak olahraga, ya kan. Nah kalau sudah terjadi gangguan tentunya harus gangguan kencing tadi itu harus ke dokter, ke puskesmas, maksudnya ke Vaskes fasilitas kesehatan, kemanapun juga bisa ya, supaya diketahui. Jangan sampai terlambat. Kalau terlambat terjadi gangguan yang lain tadi itu bisa kencing batu, kemudian bisa terjadi hernia, amin, gagal ginjal dan sebagainya. Jadi sebelum itu bisa dicegah. Dan pesan untuk pasien-pasien mungkin yang rada dalam tanda kutip bandel ya, Prof, karena kan sudah usia lanjut, kemudian untuk apa berobat atau apa, pesan yang ingin disampaikan Prof Toyo berkaitan dengan penyakit prostat seperti apa? Karena kan di luar sana kadang masih banyak yang membiarkan penyakit prostat padahal sudah didiagnosis penyakit prostat gitu, Prof. Seperti apa Prof pesannya untuk pasien-pasien? Jadi kalau sudah didiagnosis oleh dokternya bahwa ada gangguan prostat, nah kemudian di terapi apa oleh dokter itu, ya kan, misalnya di terapi obat-obatan tentunya harus, kalau obatnya habis tetap dievaluasi, mungkin perlu kontrol lagi, ya kan. Kalau sudah dioperasi pun tetap harus dikontrol juga ke dokternya supaya ada kemajuan apa tindak, karena orang penyakit prostat bisa residip juga, bisa timbul lagi juga, harus tetap kontrol ke vaskesnya tadi, tetap kontrol supaya tidak terjadi lagi kan gitu. Artinya memang kita harus menjaga supaya tetap sehat ya. Meskipun sudah ada tindakan atau apa itu dijalani ya sahabat, kalaupun saya sudah operasi, nah itu tetap ada kontrol yang harus dilakukan, karena ini kalau bicara prostat, karena ini bicara hormonal ya itu bisa akan kambuh lagi, betul, gitu ya Prof ya. Itu yang harus ditaati lah apa yang disarankan oleh dokternya, itu yang utama. Dan yang terpenting untuk supaya tidak terganggu, karena memang kalau bicara hormonal itu pasti akan membesar, yaitu olahraga, bergerak ya. Jangan kalah dengan Prof Toyo gitu ya. Setiap pagi masih bergerak, masih lari. Masih bergerak, masih lari, bahkan harus ke Banyuwangi karena beliau sebagai direktur dari sekolah yang ada di sana ya sahabat, ataupun juga masih membuat YouTube channel, jadi masih aktif, itu yang harus dilakukan. Tidak usia itu tidak mengurangi aktivitas ya Prof ya. Situ juga ada, di YouTube saya juga ada tentang prostat itu. Itu di STJ TV ya Prof STJ ya. TV. STJ TV itu bisa dilihat juga YouTube channel dari Prof Toyo sahabat ya, ataupun juga di IG-nya itu juga ada ya Prof ya. Tapi kalau untuk mendapatkan edukasi dan informasi selain di YouTube channelnya Prof Toyo, juga bisa di YouTube channelnya Mercury, karena perbincangan kita di Perjalanan Rumah Sehat Surabaya juga hadir di YouTube channelnya Mercury, di Radio Mercury 96. Jadi subscribe. Selain subscribe YouTube channelnya Mercury, subscribe juga YouTube channelnya STJ TV ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Prof Toyo, Profesor Dr. Sutoyo, spesialis urologi konsultan, sudah memberikan kita edukasi dan informasi seputar penyakit prostat. Ketemu lagi next time ya Prof ya. Terima kasih. Di sela-sela kesibukan ya Prof. Insya Allah masih bisa. Ya amin. Sehat-sehat terus Prof. Amin. Untuk bisa memberikan kita edukasi dan informasi, sahabat dan sahabat Mercury, Perjalanan Rumah Sehat Surabaya bisa Anda ikuti kembali di setiap hari Rabu ya, dari pukul 11 hingga 12 siang. Untuk Anda yang tertinggal, Anda bisa menyaksikan kembali di YouTube channelnya Mercury, di Radio Mercury 96. Saya tutup perbincangan di Perjalanan Rumah Sehat Surabaya edisi 20 September 2023, dan terima kasih juga untuk Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Surabaya menghadirkan para pakar, para ahli untuk bisa memberikan kita edukasi dan informasi kesehatan. Saya Andra Sari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti talk show Rumah Sehat. Sampai jumpa dalam talk show Rumah Sehat selanjutnya, hanya di 96 FM Mercury Surabaya.